Beastmaster, bab 351 sampai dengan 354. Bab 351 yang paling kurang adalah waktu. Berlatih, berlatih langsung. Siapapun yang melihat formulir pernyataan yang keterlaluan seperti itu akan memanggil orang yang menuliskannya dan memarahinya habis-habisan. Baru 2 tahun berlalu, pola pikir Huangzu tidak banyak berubah. Tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam. Tenang, tenang. Jangan marah. Ini, ya Tuhan, meskipun gelar terakhirnya, Huangzu, tidak digunakan secara langsung. Tetapi itulah sebenarnya yang dipikirkan Huangzu. Bukankah Qiao Bai adalah kunci kebangkitannya di kota New York, seorang tokoh besar setingkat leluhurnya? Memikirkan Huangzu membuatku sangat tenang. Dia menghapus formulir deklarasi. Ide utamanya adalah menghindari melihatnya dan tidak mengkhawatirkannya. Selama Anda tidak dapat melihatnya, tidak apa-apa. Kebaikan. Lalu dia terus meyakinkan dirinya sendiri. Inilah yang pantas untuk Qiao Bai. Aku tidak bisa memaksakan keberuntunganku. Setelah mengulang kalimat itu beberapa kali, Huangzu merasa suasana hatinya benar-benar telah tenang. Melihat formulir deklarasi lagi, Huangzu tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi, omong kosong. Dia kemudian segera menandatangani namanya pada formulir pernyataan. Baiklah, baiklah, aplikasi disetujui. Setelah menandatangani, Huangzu segera memasukkan formulir aplikasi tersebut ke tumpukan dokumen yang telah diperbaiki di sebelahnya. Saya akan mengatakannya lagi. Sepakat, itu tidak berarti dia tidak patah hati. Lebih baik tidak menontonnya. Sakit hati bisa sedikit dikurangi. Setelah pulang kerja pukul 5, Huangzu memikirkannya berulang-ulang, dan akhirnya menelepon. Zhou Xinran, Zhou Xinran. Saat menerima panggilan, di ujung lain panggilan video, mata Zhou Xinran praktis memunculkan 2 tanda tanya besar. Tidak, apa kau tidak merasa ada yang salah dengan perbuatanmu? Zhou Xinran menatap Huangzu dengan ekspresi bertanya. Huangzu dengan tenang memberi jawaban. Oh, saya mengerti maksudmu. Bukankah kamu hanya bilang aku harus pergi mencari Qiao Bai? Zhou Xinran menatap Huangzu. Segala sesuatu yang ingin disampaikan tersampaikan melalui tatapan itu. Huangzu terkekeh. Bukannya Qiao Bai sedang menyendiri. Jadi aku tidak seharusnya mengganggunya. Zhou Xinran, jadi, kau memilih untuk melecehkanku. Ya, Zhou Xinran tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Kalau kamu tanya aku, ini semua karena kamu nggak punya cukup pekerjaan. Makanya kamu ribut-ribut. Ketika laporan akhir tahun keluar, apakah kamu masih punya waktu untuk mengeluh kepadaku? Mendengar ini, pikiran Huangzu langsung dipenuhi dengan adegan itu. Perasaan sakit dan lelah yang familiar membuncah dalam hatiku. Huangzu menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak, jangan memunculkan kenangan menyakitkan sebelumnya. Mari kita bicarakan hal itu ketika hari itu benar-benar tiba. Huangzu memutuskan untuk melewatkan topik ini. Tahukah Anda mengapa Qiao Bai mengajukan begitu banyak material dan sumber daya? Huangzu secara kasar menyebutkan nama beberapa material pada formulir aplikasi yang diajukan oleh lembaga penelitian Qiao Bai. Tatapannya ke arah Zhou Xinran menunjukkan sedikit kebingungan dan keheranan. Saya benar-benar tidak mengerti. Ini adalah sumber daya yang tampaknya tidak berhubungan dan tidak dapat digunakan bersama. Qiao Bai tidak hanya melamar, tetapi dia juga melamar banyak orang sekaligus. Yang lebih menakjubkan adalah, kebetulan saja hal itu mencapai titik di mana Qiao Bai dapat mengajukan permohonan batas sumber daya triwulanan. Huangzu tidak akan percaya jika Anda mengatakan ini bukan hasil perhitungan yang cermat. Huangzu mendecakkan bibirnya saat berbicara. Namun, Zhou Xinran cukup meremehkannya. Ada apa? Inilah yang pantas didapatkan Qiao Bai, bukan? Zhou Xinran terdiam sejenak, lalu akhirnya menatap Huangzu dengan benar. Meski begitu, mereka naik dan turun dengan cermat dan hati-hati. Jika saja orang itu tidak ada di depanku, mungkin memerlukan pemeriksaan menyeluruh, luar dan dalam. Huangzu, bagian belakangnya agak berbulu. Sebelum Huangzu bisa mengatakan apapun, Zhou Xinran berbicara dari ujung sana. Tidak mungkin. Benarkah? Tentunya tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa kita tidak boleh atau tidak bisa mendaftar, bukan?
Beraninya kau berpikir seperti itu. Harus dikatakan bahwa Zhou Xinran cukup terampil dalam bersikap sarkastik dan misterius. Suaranya, nadanya, itu membuat tangan Huang Zhou sedikit mengepal. Zhou Xinran memutar matanya ke arah Huang Zhou, memberinya tatapan yang hampir luar biasa. Ini hak Qiao Bai, urus saja urusanmu sendiri. Saya sarankan kamu untuk menyesuaikan pola pikirmu. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu. Bagaimana kalau akhirnya kita benar-benar berselisih? Zhou Xinran tiba-tiba berhenti. Huang Zhou yang hendak mengeluh lagi, tiba-tiba berhenti. Apakah pola pikirnya salah? Huang Zhou diam-diam bertanya pada dirinya sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir Qiao Bai tidak seharusnya melamar seperti ini? Karena tidak perlu mengatakannya, Huang Zhou mendengarkan berbagai penjelasan dalam benaknya. Seperti, tidak apa-apa. Tapi seharusnya tidak terlalu banyak. Pikirkan saja. Dan sebagainya. Akhirnya, Huang Zhou terdiam. Tidak peduli berapa banyak penjelasan yang diberikan. Andalah yang paling mengenal diri Anda sendiri. Pada akhirnya, itu karena dia tidak mengelola jarak dan posisi dengan baik dalam hubungannya dengan Qiao Bai. Dan, jika situasi seperti yang dijelaskan Zhou Xinran benar-benar terjadi, tidak peduli seberapa buruk prosesnya, tak perlu dikatakan lagi. Huang Zhou punya gambaran cukup bagus tentang apa hasil akhirnya. Bahkan di usianya yang sudah lanjut, Huang Zhou masih ingin bersinar di posisinya sampai akhir. Memikirkan hal ini, Huang Zhou mengepalkan tinjunya dan memukul kepalanya 2 kali. Terima kasih. Huang Zhou menghela napas panjang dan dengan tenang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zhou Xinran. Zhou Xinran melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Saya merasa Anda orang yang cerdas, dan sangat menyenangkan bekerja dengan Anda. Saya tidak ingin berurusan dengan orang lain kecuali jika itu perlu. Masalah. Huang Zhou ingin memutar matanya saat mendengar ini. Namun, mengingat Zhou Xinran baru saja memberinya bantuan yang cukup besar, Huang Zhou berhasil menahan diri. Tidak, aku perlu memutar mataku agar merasa lebih baik. Qiao Bai sama sekali tidak menyadari kekacauan yang terjadi di luar. Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Sama sekali tidak. Dengan dukungan sumber daya dan materi yang melimpah, Qiao Bai akhirnya dapat mulai mencoba mengonfigurasi ingatan warisan yang muncul dalam ingatannya. Kebaikan, bagaimanapun, begitulah adanya. Menurut Jianmu Lili, larutan nutrisi yang melestarikan kenangan, bunga bulan, pohon kecil, saripati bulan. Hal-hal yang tidak terduga dapat terjadi selama operasi. Setelah mencoba 2 kali, Qiao Bai harus mengakuinya. Tidak seperti bakatnya dalam penelitian evolusi hewan peliharaan, Qiao Bai mungkin tidak begitu berbakat dalam meramu ramuan ini. Namun, bahkan jika Qiao Bai ingin berhenti, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Bagaimanapun, berdasarkan ingatan yang diwariskan, hanya dia yang bisa menyiapkan larutan nutrisi. Oh, Lili dari Jianmu juga merupakan pilihan. Namun, setelah Qiao Bai menyampaikan maksud tersebut kepada Jianmu Lili dengan tegas menolaknya. Kekuatan saya saat ini tidak cukup untuk meramu obat. Bunga lili Jianmu melambaikan 2 dahan kecil di kepalanya dan menatap Qiao Bai dengan pandangan yang benar. Qiao Bai tetap diam, tetapi, apa yang bisa kita lakukan? Ingin mengeluh adalah satu hal, tetapi harus mengakui maksud Jianmu Lili adalah hal lain. Lihat saja kondisi terkini Jianmu Lili untuk mengetahuinya. Itu sungguh mustahil. Tak peduli seberapa keras Anda mencoba, itu tidak ada gunanya. Pada akhirnya, saya harus melakukannya sendiri. Hei, melihat cairan yang telah rusak sekali lagi, Qiao Bai melambaikan tangan ke ubur-ubur kecil di sebelahnya dengan mudah. Ubur-ubur kecil, hehe gelombang. Ubur-ubur kecil itu mengayunkan tentakelnya dan dengan gembira berenang ke sisi Qiao Bai dalam sekejap. Ia mengulurkan tentakelnya dan menyelidiki obat yang dibuang Qiao Bai. Dalam waktu singkat, cairan di dalamnya menghilang sepenuhnya. Mereka semua ditelan oleh ubur-ubur kecil itu. Qiao Bai, Li yang tidak berguna. Tidak, maksudku. Kicauan. Serangga mirip kucing itu mengintip dari samping. Matanya dipenuhi sedikit rasa jengkel saat menatap Qiao Bai. Ini seperti,
Ini seperti menanyai Qiao Bai dengan keras. Penuh kebencian, mengapa saya tidak bisa meminumnya? Qiao Bai menatap serangga mirip kucing itu tanpa daya. Bukankah aku sudah memberimu rasa sebelumnya? Kamulah yang mengeluh. Sambil berbicara, Qiao Bai melambaikan tangannya ke arah serangga kucing itu. Jangan coba-coba menggangguku. Bukan salahku kalau kamu pilih-pilih makanan. Tunggu sebentar. Setelah aku menyiapkannya. Rasanya harus, oke. Qiao Bai tidak mengatakan 3 kata terakhir. Jangan tanya. Sebenarnya, dia sedikit bersalah. Larutan nutrisi yang disiapkan dengan buruk rasanya tidak enak. Seperti apa rasa larutan nutrisi yang berhasil disiapkan? Maaf, rasanya tidak diwariskan dalam ingatan Qiao Bai. Saya baru tahu kalau benda ini ada dan meminumnya baik untuk kesehatan. Minum obat yang belum berhasil diracik tidak akan menimbulkan bahaya apapun, paling-paling. Kemungkinan efektifnya hanya 1:1000 atau bahkan 1:10.000. Lagi pula, sumber daya dan bahan yang digunakan semuanya berkualitas tinggi. Kegagalan adalah masalah teknik dan kemahiran. Itu tidak mempengaruhi fungsi asli dari benda yang baik. Hewan peliharaan lainnya di rumah semuanya cukup pemilih dalam hal makanan. Di sini, kami secara khusus menyebutkan Little Crow, Chatbug, dan Little White Snake. Mereka semua pemakan yang sangat pemilih. Mereka hanya menerima ubur-ubur kecil, dan mereka tidak akan menolak ubur-ubur apapun yang datang ke arah mereka. Karena meminumnya tidak akan membuatnya sakit dan akan mubazir jika membuangnya. Qiao Bai memutuskan untuk tidak menyia-nyiakannya dan memberikan semuanya kepada ubur-ubur kecil. Baiklah, aku akan melanjutkan. Qiao Bai menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir rasa lelah yang sedikit menyelimuti pikirannya. Mengambil napas dalam-dalam, ekspresi Qiao Bai berubah serius lagi. Gagak kecil, bawakan aku saripati bulan. Ular putih kecil. Ya, itu ramuan yang tadi. Ubur-ubur kecil. Pegang tabung reaksi itu dengan tentakelmu. Tetap tenang, tetaplah sangat tenang. Chatbug, bawa debu bintang ke sini. Qiao Bai secara metodis memberi instruksi pada hewan peliharaannya untuk mulai bekerja. Ya, dia sedang menyiapkan larutan nutrisi khusus. Tetapi meski begitu, Qiao Bai masih tidak lupa melatih hewan peliharaannya di rumah. Qiao Bai tidak perlu khawatir tentang Angel dan Jianmu Lili dalam hal kemampuan dan gerakan. Yang perlu kita lakukan adalah membiarkan mereka tumbuh lagi seperti biasa. Tetapi hewan peliharaan lain di rumah berbeda. Sekadar meningkatkan kekuatan mereka tidak lagi sepenting di awal bagi Xiao Wu dan yang lainnya. Hewan peliharaan tingkat 7. Hewan peliharaan tingkat 6. Hewan peliharaan tingkat 5. Bukankah tingkat kekuatan ini dianggap kuat? Menghitung, sangat akurat. Tetapi, bahkan di antara hewan peliharaan tingkat ke-7, masih ada perbedaan kekuatan. Sejauh pengetahuan Qiao Bai, bukanlah suatu lelucon bahwa seekor ulat mewah tingkat ke-7 dapat mengalahkan seekor kadal naga tingkat ke-7. Ada contoh nyata dari kejadian ini. Meskipun benar bahwa hewan peliharaan dengan garis keturunan atribut naga sangat kuat, jauh melampaui kekuatan hewan peliharaan biasa, mereka tetap tangguh. Namun kekuatan tidak pernah mutlak. Bahkan jika kita hanya melihat levelnya, semuanya hampir sama. Perbedaan yang berasal dari akumulasi pengalaman dan perhatian terhadap detail tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan semata. Apa yang saat ini dilakukan Qiao Bai pada beberapa hewan peliharaan adalah penyesuaian yang lebih halus pada penerapan kemampuan dan keterampilan mereka. Utamakan stabilitas terlebih dahulu. Qiao Bai berusaha semaksimal mungkin menjaga tangannya tetap stabil saat mengoperasikan peralatan untuk menghindari getaran yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan larutan nutrisi gagal dibuat. Itulah sebabnya saya pernah gagal sebelumnya. Satu kegagalan mengajarkan banyak pelajaran kepada Qiao Bai. Dan saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi pada percobaan berikutnya. Ini adalah persyaratan Qiao Bai untuk dirinya sendiri. Lili, yang berdiri di samping, menggoyangkan daun-daunnya seolah sedang mengamati Qiao Bai. Melihat kemajuan pesat Qiao Bai, ia pun dengan gembira menggoyangkan daun itu. Jianmu Lili, senang, benar-benar sesuai dengan garis keturunannya. Itu menakjubkan. Oke, itu saja. Lanjutkan kerja baikmu. Qiao Bai tidak menyadari semua itu.
Dia bekerja keras bersama binatang peliharaannya. Ubur-ubur kecil itu memiliki beberapa tentakel yang saling terkait, membentuk tentakel yang tampak sangat kuat. Ini adalah solusi yang dipikirkan ubur-ubur kecil untuk mengatasi kenyataan bahwa ia tidak dapat berpegangan pada ujung beberapa kali dan tentakelnya mulai gemetar. Ubur-ubur kecil itu awalnya cukup senang dengan idenya sendiri. Menurutku itu sangat pintar. Sungguh tidak dapat dipercaya mereka bisa menemukan metode ini. Namun setelah benar-benar melakukannya, ubur-ubur kecil itu menemukan masalah baru, yaitu stabilitas serangan saat beberapa ubur-ubur saling melilit justru meningkat. Namun kekuatannya juga meningkat saat menangani wadah kaca. Sangat mudah untuk secara tidak sengaja menerapkan terlalu banyak tenaga. Lalu, klik, suara renyah pecahan kaca terdengar pada detik berikutnya. Qiao Bai, ubur-ubur kecil, meskipun ubur-ubur tidak memiliki mata. Di bawah tatapan Qiao Bai, dia merasakan sedikit rasa bersalah. Kebaikan, sang penjinak binatang tampaknya menjadi jauh lebih terampil kali ini. Jelas sangat mungkin untuk berhasil. Tetapi sekarang karena ini, sepertinya ubur-ubur kecil itu akan menjadi depresi. Qiao Bai dengan tenang mengulurkan tangan dan menyingkirkan semua pecahan kaca dari tentakel ubur-ubur kecil itu. Tidak apa-apa. Suara Qiao Bai terdengar tenang. Sebagai ubur-ubur kecil dengan sejarah panjang bergaul dengan Qiao Bai, tentu saja, jelas bahwa Qiao Bai tidak marah sama sekali. Ubur-ubur kecil itu dengan aneh membengkokkan tentakelnya, memilihnya menjadi bentuk tanda tanya. Saya tidak begitu mengerti mengapa Qiao Bai tidak marah. Manusia akan marah dalam situasi ini, bukan? Kata ubur-ubur kecil itu. Sebagai ubur-ubur yang telah bersentuhan dengan masyarakat manusia, ia memiliki pemahaman yang unik tentang manusia. Qiao Bai merasa geli sekaligus tak berdaya, tetapi berkata dengan tenang, "Jangan marah. Apa yang perlu dimarahi untuk hal sekecil itu? Tidak perlu. Sebenarnya itu tidak perlu." Dengan ekspresi santai, Qiao Bai membuang semua pecahan kaca ke tempat sampah dan menggantinya dengan yang baru. Bab 352. Aku tahu kamu senang, tapi jangan dulu senang. Giliranmu, semua bahan dan lainnya harus dilakukan dari awal. Jika saya harus mengatakan sesuatu, yah, Qiao Bai masih merasa sedikit patah hati. Ini hanya mengatasi pemborosan bahan dan sumber daya tersebut. Untungnya, seringkali bukan sumber daya langka dan berharga tersebut yang terbuang sia-sia. Karena langkah-langkah untuk membuat larutan nutrisi semuanya dimulai dengan bahan-bahan tambahan. Bahan-bahan utama akan ditambahkan pada langkah selanjutnya. Sejauh ini, Qiao Bai hanya membuang setengah unit material utama. Untunglah, ini semua berada dalam kisaran yang dapat diterima Qiao Bai. Saya memilih metode ini untuk pelatihan. Jadi saya secara alami menyadari kemungkinan skenarionya. Qiao Bai terkekeh dan berkata, dia sama sekali tidak menduga hal ini. Tidak sepenuhnya. Qiao Bai punya ide. Saya sudah memikirkan hal itu sejak lama. Namun Qiao Bai tetap memilih melakukannya. Ini memang kesempatan langka dan baik bagi Qiao Bai untuk mengasah keterampilannya. Jika ini benar-benar hanya tentang melatih ketepatan dan kontrol atas kemampuan, ada metode lain yang tidak terlalu boros dan tidak terlalu menegangkan. Mengapa Qiao Bai tidak memilihnya? Tentu saja, karena dengan cara ini efeknya lebih baik. Qiao Bai bahkan tidak melakukan latihan apapun, ia langsung masuk ke latihan praktik. Bahan yang terbuang memang benar-benar terbuang. Little Crow, Chatbug, Little White Snake, dan Little Jellyfish mungkin tidak tahu berapa banyak yang akan dihabiskan Qiao Bai untuk membeli bahan dan sumber daya ini. Namun, mereka dapat merasakan energi yang melimpah di dalamnya. Mereka juga merasa kasihan pada kita. Loh, dapatkah hasil latihan yang membuat Anda tetap waspada sama dengan latihan yang memberi ruang bagi kesalahan? Hal ini sebagian disebabkan oleh Qiao Bai yang tidak memiliki cukup waktu. Jika dia punya waktu 1 atau 2 tahun, Qiao Bai mungkin tidak akan berpikir seperti itu lagi. Bukankah benar bahwa kita sedang terburu-buru saat ini? Qiao Bai tidak bisa melakukan segala sesuatunya dengan lambat. Kita harus pilih yang kuat. Serangga mirip kucing, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil sama sekali tidak menyadari pikiran Qiao Bai. Kemudian mereka berhasil melangkah ke dalam perangkap yang telah disiapkan Qiao Bai untuk mereka.
Mereka semua secara spontan memulai sesi karaoke mereka sendiri. Itu hanya Wu kecil, karena ia merupakan hewan peliharaan kontrak pertama Qiao Bai. Ia memiliki sedikit pemahaman ekstra tentang Qiao Bai dan menebak sedikit pikiran Qiao Bai. Tidak banyak, tetapi bagaimana jika Anda menebaknya? Qiao Bai serius. Bisakah Little Wu bermalas-malasan? Qiao Bai melihat penampilan hewan peliharaan yang rajin dan pekerja keras dan tidak bisa menahan senyum tipis. Oke, tampaknya dia benar-benar mengambil langkah yang tepat. Efeknya tampak sungguh menakjubkan. Xiao Wu, Tui, ... Sebulan telah berlalu. Mahasiswa baru di Universitas Qingyao telah menyelesaikan pelatihan militer mereka dan memulai kehidupan kampus normal. Tetapi, kuliah umum yang disampaikan sebulan lalu masih terus diperbincangkan setiap saat, di mana saja, dan kapan saja. Mustahil. Efek yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri sungguh menakjubkan. Sekali Anda melihat seseorang, Anda tidak dapat dengan mudah melupakannya. Belum lagi, nenek. Apa kabar? Begitu Mabai melangkah keluar asrama, seseorang menepuk pundaknya dengan keras dan menyapanya dengan sangat hangat. Ya, Mabai. Mahasiswa baru yang beruntung di Departemen Penelitian Evolusi Hewan Peliharaan yang, karena serangkaian liku-liku, dipilih oleh Qiao Bai. Setelah kelas terbuka Qiao Bai berakhir, ia juga menjadi tokoh semi-publik yang sangat terkenal di sekolah tahun ini. Tidak peduli siapa orangnya, guru, teman sekelas, kakak kelas, kakak perempuan, mereka bahkan dari sekolah lain. Semua orang tahu Mabai. Tidak ada alasan lain selain, saya hanya ingin melihat kapan rubah Mabai berhasil berevolusi menjadi rubah bulan kecil. Apakah jalur evolusi rubah yang disebutkan Qiao Bai sebelumnya benar-benar benar? Hampir sampai. Mabai sudah sangat terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Apa? Itu hanya dilihat oleh orang lain. Apa masalahnya? Jika saya harus menunjukkan sesuatu yang tidak biasa dilakukan Mabai, mungkin itu adalah bahwa Mabai merasa sedikit malu. Setelah bertukar beberapa kata dengan teman sekelas ini, Mabai menatap Sima Wen di sampingnya dan menghela napas panjang. Ini membuatku tampak seperti orang terkenal di sekolah. Ekspresi Mabai tampak agak aneh saat berbicara. Aku bukan jenius seperti Profesor Qiao Bai. Dan aku bahkan tidak sebaik mahasiswa baru terbaik tahun ini, Su Yao. Tapi aku menerima perlakuan seperti ini. Mabai berhenti. Mereka tidak bisa meneruskan pembicaraan. Kamu harus memberitahu Mabai. Dia merasa sangat malu. Sima Wen menepuk bahu Mabai dan berkata dengan tulus, kamu tidak perlu merasa malu, sungguh. Jika orang lain menerima perlakuan yang sama seperti Anda, ya, sulit untuk mengatakannya. Sangat sulit untuk mengatakannya. Sima Wen menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, khususnya sebulan yang lalu, setelah melihat Mabai memperoleh keberuntungan ini, Sima Wen merasakan sedikit rasa iri yang tak terlukiskan. Tunggu sampai kelas terbuka Qiao Bai berakhir. Setelah Mabai menjadi tokoh terkenal di kampus, rasa iri Sima Wen lenyap sepenuhnya. Setelah membaca tentang kekhawatiran yang diterima Mabai dari semua pihak di sekolah selama sebulan terakhir, Sima Wen mulai merasa beruntung. Bagus, saat itu bukan dia. Kalau tidak, dia pasti benar-benar gila sekarang. Orang-orang itu mengatakan itu karena khawatir. Namun, berapa banyak orang yang benar-benar peduli? Bukannya itu tidak ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali orang yang masih memiliki pola pikir akademis dan ingin tahu serta ingin melihat hasilnya. Tetapi yang lebih tidak dapat dihindari adalah sekelompok orang yang berniat jahat yang hanya ingin menonton pertunjukan tersebut. Berada di bawah pengawasan ketat seperti itu adalah hal yang sangat menyakitkan bagi seorang individu. Sima Wen bukanlah orang standar. Namun dia tidak melangkah lebih jauh lagi. Lebih seperti sesuatu di antara keduanya. Dari sudut pandang Sima Wen, kalau dia jadi terkenal karena kemampuan dan kekuatannya sendiri, dia jamin besar, spesial. Dia adalah tipe orang yang akan menghadapi siapapun yang tidak mengetahui kemampuan, kekuatan, dan prestasinya. Tapi jika Anda menjadi terkenal karena sesuatu seperti itu, maaf. Faktor manusia berperan. Dia masih berharap untuk tampil lebih rendah hati. Sebagai perbandingan, ketahanan Mabai, atau lebih tepatnya,
Kemampuannya untuk tidak peka terhadap tekanan jauh melampaui harapan Sima Wen. Jika itu Sima Wen, dia merasa dia tidak akan bertahan 2 hari sebelum harus meminta cuti dan pulang. Sima Wen mungkin hanya akan mengakhiri cutinya setelah rubah berhasil berevolusi. Saya sedang menonton Ma Bai. Sima Wen tak dapat menahan diri untuk mengacungkan jempol padanya. Ma Bai benar-benar bingung. Mata mereka masih menyimpan keraguan mendalam saat mereka menatap Sima Wen. Tidak, ada apa? Saudaraku yang baik. Mengapa ini tampak sangat berbeda dari biasanya? Petik 2 titik. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada otakmu hari ini? Ma Bai bertanya dengan hati-hati. Sima Wen yang langsung mengerti maksud Ma Bai pun ikut terdiam. Lalu dia memutar bola matanya dengan keras ke arah Ma Bai. Anda khawatir tanpa alasan. Jangan bicarakan ini lagi. Sima Wen merasa tak perlu lagi menyuarakan pikirannya yang kacau. Tentu saja bukan karena saya tidak ingin menggambarkan perasaannya, iri, dengki, lalu lega. Tapi kalau kita benar-benar membicarakannya, evolusi Fox seharusnya terjadi dalam 1 atau 2 hari ke depan, kan? Sima Wen juga memperhatikan bahwa lebih banyak orang yang menyapa Ma Bai dalam 2 hari terakhir. Ma Bai mengangguk. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya bahwa ini akan segera selesai? Aku tidak sedang membodohi siapapun. Itu benar-benar akan segera datang. Saat berbicara, wajah Ma Bai menunjukkan sedikit kegembiraan. Saya menantikan Fox berevolusi menjadi Little Moon Fox sesegera mungkin, sehingga saya dapat membawa Little Moon Fox ke Profesor Qiao Bai. Mungkin, hehehe, pada akhirnya, Ma Bai tidak dapat menahan tawa cabulnya. Sima Wen mampu memahami perasaan Ma Bai adalah satu hal. Tetapi hal itu tidak menghentikannya dari berpikir bahwa Ma Bai terlihat sedikit tidak normal. Apa yang aneh tentang ini? Menghadapi tatapan aneh Sima Wen, ekspresi Ma Bai menunjukkan sikap sok benar. Apa? Merasa bersalah? Itu tidak ada sama sekali. Profesor Qiao Bai secara khusus meneliti jalur evolusi rubah bulan kecil. Mungkin Profesor Qiao Bai, setelah melihat rubah bulan kecil yang berhasil berevolusi, akan merasa kasihan dan, dalam suasana hati yang baik, bahkan mungkin membantu saya merencanakan metode pengembangbiakannya. Batuk-batuk, sebagai seorang manusia, Anda harus punya mimpi. Saat dia berbicara, suara Ma Bai menghilang. Baiklah, memang benar bahwa seseorang harus mempunyai mimpi. Namun kita tidak bisa membiarkan imajinasi kita menjadi liar. Setelah semua itu, saya sebenarnya sudah banyak memikirkan. Ma Bai menyentuh ujung hidungnya dengan malu. Batuk-batuk, bukankah ini? Keberuntungannya sebelumnya masih membuatnya sedikit berpuas diri. Oke, sekarang aku sudah benar-benar tenang. Dan aku benar-benar tidak akan membiarkan keadaan terus seperti ini. Tarik napas dalam-dalam. Ma Bai mengulurkan tangan dan menepuk rubah kecil yang bertengger di bahunya. Suasana hatinya berangsur-angsur tenang. Tetapi, memang benar dia mengalami beberapa pertemuan luar biasa dan keberuntungan. Ini tidak berarti bahwa dia benar-benar akan mencapai posisi Profesor Qiao Bai di masa mendatang. Revolusi belum berhasil, dia masih perlu bekerja lebih keras. Baiklah, Sima Wen menepuk bahu Ma Bai saat mendengar kata-kata Ma Bai semakin keterlaluan. Jangan terlalu memikirkannya untuk saat ini. Pagi ini kelas Profesor Zhou. Kalau kita terlambat, Sima Wen ragu sejenak, lalu menatap Ma Bai dengan penuh arti. Ma Bai bergidik, hari, kelas Guru Zhou, cepat, sama sekali tidak boleh terlambat. Saat bel pukul 8 pagi berbunyi, mereka berdua akhirnya bergegas masuk ke kelas. Zhou Xinran memegang rencana pelajarannya di tangannya. Sepatu hak tingginya berbunyi klik keras di tanah. Saya memasuki kelas tepat pada detik terakhir sebelum bel berbunyi. Ya, Profesor Zhou Xinran, Guru Zhou Xinran, adalah standar emas abadi Universitas Qingmiao. Zhou Xinran, yang pernah menjadi peneliti level 3 termuda di kota Jinyang, tidak diragukan lagi adalah tokoh paling terkenal di Universitas Qingmiao. Meskipun Qiao Bai tiba-tiba muncul dan mencuri perhatian Zhou Xinran, ini telah menjadi fitur bergengsi lain dari Universitas Qingmiao. Namun, gaya Qiao Bai yang tidak konvensional dan kehadirannya yang sulit dipahami di sekolah membuat siswa sulit mendekatinya. Karena itu,
Gelar bergengsi Departemen Penelitian Evolusi Hewan Peliharaan di Universitas Qingyao masih milik Zhou Xinran. Zhou Xinran meletakkan buku yang dipegangnya di atas meja dan menghela napas panjang. Mengapa? Saya agak lelah harus datang ke sini sepagi ini untuk mengajari kalian semua. Gaya mengajar Zhou Xinran tidak pernah serius, selalu santai dan ceria. Para siswa di bawah ini juga rukun dengan Zhou Xinran. Asalkan mereka belum melihat sisi Zhou Xinran sebagai guru jahat, penuh kebencian. Qiao Bai bersenang-senang sekali. Zhou Xinran mengeluh sambil mengibaskan rambut panjangnya dengan tangannya. Ini membuatku ingin memberikan kuliah umum lalu kembali melakukan penelitian. Dia adalah seorang profesor penelitian evolusi hewan peliharaan. Seseorang yang melakukan penelitian akademis. Dalam 2 tahun terakhir, dia belum mampu menghasilkan hasil yang berarti. Kalau saja tidak ada jalur evolusi sebelumnya dari kupu-kupu peri, desah. Zhou Xinran teringat Qiao Bai sekali lagi. Sebelum Qiao Bai mengasingkan diri, dialah yang mengeluh bahwa Huangzu selalu harus membersihkan setelah Qiao Bai. Bahkan setelah Qiao Bai mengasingkan diri, dia tetap orang yang tidak bisa melupakannya. Apa yang dikatakan Zhou Xinran? Perasaannya sendiri agak rumit dan sulit dijelaskan. Terutama saat berhadapan dengan Qiao Bai. Wow, para siswa tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kaget ketika mendengar nama Qiao Bai. Saya akan mengatakannya lagi, para mahasiswa yang belum pernah mengalami sistem penilaian, tesis, dan IPK Zhou Xinran, sama sekali tidak menyadari betapa menakutkannya wanita di depan mereka. Semua orang menganggap Zhou Xinran sangat mudah diajak bicara, terutama jika dibandingkan dengan guru lainnya. Jadi ketika mereka mengobrol dengan Zhou Xinran, mereka tampak jauh lebih santai dan berani bertanya tentang topik apapun. Profesor Zhou, apakah Profesor Qiao Bai juga murid Anda? Profesor Zhou, lihatlah kami semua di sini. Apakah ada yang bakatnya dapat dibandingkan dengan Profesor Qiao Bai? Saya hanya ingin tahu, Profesor Zhou, bisakah Anda meminta Profesor Qiao Bai memberi kami kuliah? Orang terakhir selesai berbicara. Semua orang terdiam. Dia lalu mengangguk berulang kali. Benar sekali. Mereka juga ingin. Zhou Xinran terkekeh pelan sambil melihat para siswa yang bersemangat. Mendengus. Ingin mengikuti kelas Qiao Bai. Cek-cek. Sayang sekali. Saya mendaftar 2 tahun terlambat. Zhou Xinran tidak lupa bagaimana dia telah mengeksploitasi. Batuk-batuk. Tidak. Bagaimana dia telah melatih Qiao Bai. Minta Qiao Bai untuk menggantikan kelasnya. Tidak seperti siswa yang berada di bawah podium. Saat Qiao Bai mengajar kelas, cukup banyak orang yang keberatan. Sudah berapa lama, keberuntungan berubah seperti roda keberuntungan. 30 tahun di sebelah timur sungai. 30 tahun di sebelah barat sungai. Sao, para siswa dari tahun yang berbeda mengubah sikap mereka terhadap Qiao Bai terlalu cepat. Meskipun itu tidak sulit dimengerti. Akan tetapi, setiap kali Zhou Xinran memikirkannya, dia masih merasakan sedikit dorongan untuk menghela napas panjang. Mau ikut kelas Qiao Bai. Zhou Xinran menatap para siswa yang menatapnya penuh harap, seperti angsa yang menunggu diberi makan. Bab 353 kalian sudah mabuk setelah minum beberapa pon. Kalian semua masih di bawah umur. Zhou Xinran menyilangkan lengannya dan bertanya dengan senyum ringan. Semua orang mengangguk setuju. Artinya tidak bisa lebih jelas lagi. Memikirkan. Sangat mirip. Guru, tolong beritahu saya. Apakah itu mungkin? Zhou Xinran tertawa. Mengesampingkan apa yang dikatakan Qiao Bai tentang penilaian, kurasa peluangmu untuk lulus sangat kecil. Saat dia berbicara, Zhou Xinran melirik Ma Bai, terutama pada rubah kecil di bahu Ma Bai. Ma Bai menyentuh hidungnya. Sudahkah Anda mengetahui alur evolusi rubah bulan kecil? Merasa kasihan, dia pun berpikir begitu. Hampir tidak ada seorang pun teman sekelasnya yang mampu menyelesaikan penelitian ini. Dan, dia hanya akan merasa tenang jika Profesor Qiao Bai meneliti jalur evolusi. Kalau tidak, siapa tahu hal-hal tak terduga apa yang mungkin terjadi. Ma Bai punya banyak pikiran dalam benaknya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Mustahil, Ma Bai memang memiliki kepercayaan diri sebesar itu. Kalau dia benar-benar mengatakan hal itu, tingkat kebenciannya pasti sudah mencapai batas maksimal.
Sudahlah, jangan kita bicarakan itu. Tidak apa-apa seperti itu. Namun, Zhou Xinran tidak tahu apa yang dipikirkan Ma Bai. Ia menyilangkan tangan dan mengetuk ringan wajahnya dengan jari telunjuknya. Di bawah tatapan penuh harap dari banyak siswa, Zhou Xinran perlahan mulai berbicara. Jika kalian semua bekerja sama, dan kalian bisa menemukan dua jalur evolusi baru untuk rubah, aku akan mencoba mengatur kelas dengan Qiao Bai untukmu. Sambil berbicara, Zhou Xinran mengedipkan mata pada mereka dan berkata, ini akan mengharuskan guru menggunakan banyak koneksi untuk melakukannya. Kamu harus punya sesuatu yang layak untuk ditawarkan sebelum aku bersedia membantumu. Kerumunan di bawah, meskipun, tetapi, Profesor Qiao Bai memang memberikan gagasan tentang jalur evolusi yang berbeda untuk rubah. Tetapi mereka yang benar-benar dapat melakukannya. Guru Zhou, tolong bantu anak itu. Kai. Anak itu benar-benar tidak sanggup. Itu benar, Guru Zhou. Tolong cintai anak-anak sekali lagi. Suaranya naik dan turun secara bergelombang. Zhou Xinran tetap tidak tergerak. Inilah kesimpulannya. Mundur lebih jauh sama sekali tidak mungkin. Anda tidak dapat berbisnis jika mengalami kerugian seperti ini. Mendengar kerumunan masih berteriak, suara tenang Zhou Xinran terdengar. Kelas akan segera dimulai. Jadi harap tenang. Percuma saja, para siswa masih menatap Zhou Xinran dengan mata penuh harap. Zhou Xinran tetap tidak tergerak. Oh, itu saja, itu saja. Zhou Xinran menyampaikan pikiran batinnya tepat melalui matanya. Bukan berarti dia tidak percaya akan hal itu. Itu karena Zhou Xinran sudah makan sesuatu yang lebih baik. Bagaimana saya bisa memindahkan Zhou Xinran? Siswa-siswa ini masih kurang keterampilannya. Cepat, suara tenang Zhou Xinran menggema di seluruh kelas. Kalau kalian tidak patuh, aku akan menjadikan persyaratan ini sebagai topik ujian akhir tahun ini. Setiap orang, sikat, momen, dalam sekejap mata, ruang kelas begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Zhou Xinran mengangguk puas. Bagus sekali. Kelas dimulai. Zhou Xinran belum selesai berbicara. Tiba-tiba, rubah yang berdiri di bahu Ma Bai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Siswa, Zhou Xinran, Ma Bai tampak ketakutan. Berkembang cepat atau lambat. Kebetulan saja saat ini, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Profesor Zhou Xinran, Ma Bai merasa seperti tercekik. Ia bahkan sudah memikirkan tentang batu nisannya nanti. Kalau saja dia secara tidak sengaja dipukuli sampai mati di sini hari ini karena prinsip, hukum tidak menghukum massa, Ma Bai tidak akan punya tempat untuk mencari keadilan. Sejumlah pikiran acak terlintas dalam benak Ma Bai. Hal ini tidak mempengaruhi evolusi rubah sama sekali. Cahaya putih menyelimuti tubuh kecil rubah itu. Fox telah melompat dari bahu Ma Bai ke atas meja. Ma Bai, Sima Wen yang duduk di sebelah Ma Bai, dan teman-teman sekelas di sekitar mereka semua memandang bola cahaya putih, dan bahkan napas mereka menjadi jauh lebih rileks. Saya tidak berani bernafas. Saya tidak berani bernapas. Saya takut jika saya tidak berhati-hati. Saya mungkin akan mengganggu evolusi rubah. Semua mata tertuju pada rubah yang sedang berevolusi. Akhirnya, saat cahaya memudar, hasil dari kotak buta akan segera diungkap. Makhluk ini kecil dan lucu. Ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari ukuran aslinya. Dengan bulu yang berkilauan seperti warna langit. Berbintang, dengan matanya yang besar, berair, dan berwarna ungu tua yang terbuka lebar. Ia menggonggong keras ke arah Ma Bai. Setiap orang, lucu sekali. Bulu dari rubah bulan kecil yang telah berevolusi tidak hanya berwarna hitam. Warnanya lebih seperti biru tua atau ungu. Dan saat Anda memutar tubuh, Anda juga merasakan cahaya yang berkilauan. Itu membuat semua orang ingin meraihnya dan menyentuhnya. Pupil matanya yang berwarna ungu tua benar-benar menyerupai bintang di langit malam. Bulunya juga memiliki pola samar. Apakah terlihat bagus atau tidak? Itu soal lain. Bagaimanapun, kelihatannya sangat mahal. Ya, skema warna ini, aura itu. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah harganya mahal. Sangat mahal. Saat semua orang masih menatap tajam ke arah rubah bulan kecil yang berhasil berevolusi, suara jahat Zhou Xinran terdengar dari podium. Baiklah, saya tahu semua orang pasti sangat gembira saat ini. Semua orang mengangguk setuju. Itu memang cukup mengasyikkan.
Tapi tolong jangan terlalu bersemangat. Semua orang tercengang sesaat. Semua orang akhirnya tersadar dan menatap Zhou Xinran yang tersenyum di podium. Sebuah firasat buruk menyelimuti hati mereka. Evolusi Little Moon Fox yang sukses membuktikan bahwa pengetahuan yang diajarkan Qiao Bai kepada kita sebelumnya adalah benar. Jadi, Zhou Xinran tersenyum dan bernapas pelan. Apakah giliranmu selanjutnya? Mendengarkan kata-kata Zhou Xinran, para siswa di antara penonton praktis berteriak kaget. Deskripsi yang lebih akurat adalah, seorang pemula tiba-tiba mendengar atasannya berkata, "Sekarang giliranmu melawan Sun Wu." Pemula. Apakah itu benar atau salah? Siswa. Benarkah? Tidak, ini bukan pertanyaan tentang apakah pengetahuan teoritis Profesor Qiao Bai benar. Ini pertanyaan tentang apakah mereka belum memiliki kemampuan tersebut. Peningkatan sebaiknya dilakukan satu tingkat pada satu waktu. Anda harus melawan monster satu level pada satu waktu. Apakah benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan manusia normal untuk tiba-tiba meminta makhluk level 9 untuk memecahkan masalah level 99? Tetapi kemudian lihatlah ekspresi Zhou Xinran saat dia berdiri di podium. Berengsek, itu sama sekali tidak tampak seperti lelucon. Sebaliknya, itu tidak bisa lebih serius lagi. Melihat ini, ekspresi semua orang menjadi semakin muram. Dengan kata lain, siapakah yang mengira bahwa guru yang tersenyum, nampak baik hati, dan cantik itu sebenarnya adalah seorang iblis? Zhou Xinran menyilangkan tangannya. Setan. Apakah ada? Zhou Xinran mengangkat sebelah alisnya. Dia sama sekali tidak berpikir begitu. Ini sungguh buruk. Setiap orang memiliki masa depan yang cerah. Dia juga membantu Qiao Bai meraih masa depan cerah. Ini berita fantastis. Sebenarnya, bukan berarti itu tidak mungkin. Bisik seseorang di tengah suasana yang tegang. Semua orang menoleh ke arah orang yang berbicara. Kecepatannya luar biasa cepat. Hampir seperti udara digosokkan dan timbul percikan api. WHO, siapa yang berani bicara omong kosong di sini? Tidakkah Anda tahu betapa berharganya dan sulitnya hal ini? Kemudian, Su Yao membalas tatapan mereka dengan ekspresi kosong. Yang lain, kesunyian, keheningan mereka pun mengering. Oh, jadi mereka adalah orang-orang jenius sejati di tahunnya. Dia tidak dalam arti yang sama seperti Ma Bai, tetapi dia jelas salah satu yang menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, menjadi jenius adalah satu hal. Mereka sebenarnya sangat beruntung. Tidak perlu dijelaskan lagi fakta bahwa dia sangat beruntung. Anda dapat mengetahui hanya dengan melihat fakta bahwa Su Yao dipilih oleh Qiao Bai. Kemungkinannya 2/5000. Bagaimana mungkin ini bisa menang? Siapa yang tidak akan berkata, "Keren," setelah melihat ini? Yang lebih mengesankan adalah Su Yao tidak peduli sama sekali tentang terpilihnya dia. Sebagai perbandingan, Su Yao lebih suka berdiskusi akademis dengan Qiao Bai. Disayangkan, karena berbagai alasan, ide ini tidak terwujud. Ini tidak berarti Su Yao telah menyerah. Su Yao adalah orang yang mengabdikan dirinya untuk mempelajari jalur evolusi berbagai atribut rubah dan mencoba mencari tahu jalur evolusi rubah bulan kecil. Jadi ketika mereka mendengar kata-kata Su Yao saat ini, bukan saja orang banyak tidak menganggap ada yang salah dengan mereka, tetapi mereka juga merasa berhak terhadap mereka. Jenius. Inilah yang disebut jenius. Masih ada perbedaan antara orang jenius dan mereka. Zhou Xinran juga memperhatikan perubahan emosi setiap orang. Melihat Su Yao dan murid-murid lainnya, Zhou Xinran terkekeh dan berhenti mengaduk-aduk keadaan. Dia tahu kapan harus berhenti. Pada titik ini, tidak perlu lagi menambahkan bahan bakar ke api. Baiklah, kita masih bisa memikirkan soal ujiannya. Ayo kita mulai kelasnya dulu. Jika tidak, semua skor partisipasi Anda akan 0. Zhou Xinran berhasil memikat hati para siswa hanya dengan beberapa patah kata. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Belajarlah dengan giat dan buatlah kemajuan setiap hari. Cepat atau lambat, mereka akan tumbuh menjadi orang seperti Profesor Qiao Bai. Pasti tidak akan ada masalah. Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, Qiao Bai dengan hati-hati menambahkan bahan terakhir, kristal herbal, ke dalam wadah. Itu juga merupakan bahan utama yang paling mahal dan paling langka di antara semua sumber daya yang diperoleh Qiao Bai.
Tidak seperti kristal energi biasa. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Anda dapat menemukan kristal energi dengan atribut yang sesuai di tubuh hewan peliharaan yang kalah. Namun, di atas kristal energi ini, ada jenis kristal energi yang lebih berharga dan langka. Mereka sesuai dengan atribut yang berbeda. Dibutuhkan ratusan makhluk luar biasa dengan atribut yang sama untuk bertarung satu sama lain dan akhirnya binasa bersama. Dalam lingkungan seperti itu, ini akan melahirkan jenis kristal energi khusus. Ia terbentuk dengan mengumpulkan energi dari banyak makhluk luar biasa dengan atribut yang sama. Apa yang diperoleh Qiao Bai adalah kristal herbal berenergi paling ringan, yang cocok untuk menyiapkan obat-obatan dan cairan. Harga kristal energi ini cukup untuk mengimbangi harga gabungan semua bahan pembantu yang terbuang dalam ribuan percobaan Qiao Bai sebelumnya, dan bahkan mungkin melebihinya dengan selisih yang cukup besar. Jika sesuatu yang begitu berharga terbuang sia-sia, Qiao Bai pasti akan patah hati. Uangnya tetaplah uang. Sungguh tidak mudah untuk mendapatkan sedikit uang ini. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita hanya bisa berhasil. Kita sama sekali tidak boleh gagal. Seolah-olah mereka merasakan tekad Qiao Bai untuk berhasil atau mati saat mencobanya. Hewan-hewan menjadi semakin terkoordinasi dan sinkron. Baik itu burung kecil, serangga mirip kucing, ular putih kecil, atau ubur-ubur kecil. Detail pergerakan mereka begitu tepat sehingga dapat digunakan sebagai pola. Kami tidak berani membuat kesalahan sekecil apapun. Mereka takut terjadi kesalahan pada langkah terakhir. Dengan kerjasama yang terfokus seperti itu, secara diam-diam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, larutan nutrisi akhirnya berhasil disiapkan. Hebat, melihat larutan nutrisi di dalam wadah, yang akhirnya menyatu dan memiliki warna yang sama persis dengan ingatan yang diwariskan. Qiao Bai tak kuasa menahan diri untuk melancarkan serangkaian pukulan udara dengan penuh semangat. Jangan tanya, saya sangat gembira, saya sangat gembira. Qiao Bai memukul-mukul udara beberapa kali, lalu akhirnya menghembuskan napas panjang dan basi dari dadanya. Petik 2 titik. Ini sungguh tidak manusiawi, kata Qiao Bai dengan emosional. Kamu tidak mengatakannya. Dia sama sekali tidak melebih-lebihkan. 1 bulan. Sebulan penuh telah berlalu. Konfigurasi pertama Qiao Bai Chai yang benar-benar sukses. Saya telah gagal berkali-kali sebelumnya. Bahkan lebih buruk. Qiao Bai menemukan sesuatu. Proses menyiapkan larutan nutrisi tidak hanya melatih hewan peliharaan, tetapi juga melatih dirinya sendiri. Setiap kali larutan nutrisi disiapkan, secara perlahan dan tanpa terasa energi Qiao Bai terkuras dan rasa lelahnya pun meningkat. Anda mungkin tidak merasakan banyak perbedaan setelah 1 atau 2 kali saja. Setelah 3 atau 5 kali, 10 atau 20 kali, Qiao Bai juga menyadari masalahnya. Jawabannya adalah ini normal. Bagaimanapun, selama Anda mendapatkan istirahat yang cukup, Anda dapat pulih dari kelelahan mental dan kelelahan fisik. Itu tidak akan membahayakan tubuh atau pikiran Qiao Bai. Terlebih lagi, setelah beberapa kali percobaan, Qiao Bai juga menemukannya. Hal ini tidak hanya tidak membahayakan tubuhnya, tetapi juga memiliki manfaat. Setelah energi mental pulih, secara bertahap akan meningkat sedikit. Itu benar-benar hanya sebagian kecil. Begitu kecilnya bahkan dapat digambarkan sebagai jejak belaka. Namun, kekuatan mental pada dasarnya sangat sulit untuk ditingkatkan. Dari zaman kuno hingga sekarang, satu-satunya cara bagi manusia untuk meningkatkan kekuatan mentalnya adalah melalui meditasi. Pulihkan semangat Anda melalui meditasi. Tingkatkan semangat Anda melalui meditasi. Dan buka posisi kontraktual melalui meditasi. Metode lainnya, tidak. Lalu, ketika tiba saatnya Qiao Bai juga sempat mempertimbangkan apakah ini ada hubungannya dengan apa yang disebut hubungan darah antara dirinya dan Jian Mulili. Namun, Qiao Bai hanya memikirkannya sejenak. Tidak perlu menyelidikinya lebih jauh. Tidak apa-apa seperti itu. Setelah tenang, Qiao Bai melihat larutan nutrisi dalam wadah lagi. Cairan hijau pucat itu berkilauan dengan cahaya seperti galaksi. Ini sungguh mengharukan, memikat dan menawan. Lihat saja sekilas dan menurutku itu sungguh indah. Yang lebih luar biasa lagi adalah, ketika saya mendekat dan menciumnya, baunya tidak seperti bau produk yang sukses. Yah,
bau produk yang setengah gagal. Rasanya manis. Ia juga membawa aroma segar samar dari rumput yang dihancurkan. Qiao Bai mengangguk puas. Sekalipun rasanya tidak begitu enak, asalkan berkhasiat dan bermanfaat, Anda tetap harus meminumnya. Tetapi jika rasanya lebih enak dan kita bisa mengurangi penderitaan, itu akan menjadi hal yang baik. Qiao Bai tidak ingin mempersulit dirinya sendiri dalam hal ini lagi. Tidak perlu. Sungguh. Qiao Bai tersenyum dan menatap Jian Mulili di sampingnya. Begitulah adanya. Hanya Qiao Bai dan Jian Mulili yang mewarisi ingatan tersebut. Merasa puas dengan larutan nutrisi yang Anda buat adalah satu hal. Tetapi bertanya kepada seseorang yang lebih berpengalaman, tidak, pohon, akan menjadi pendekatan yang lebih aman dan lebih dapat diandalkan. Cabang-cabang pohon lili Jianmu mulai bergoyang. Warnanya lumayan. Seharusnya bisa dianggap sebagai produk kelas menengah. Tetapi masih jauh dari produk bermutu tinggi yang benar-benar sempurna. Karya, minumlah segera, anakku. Qiao Bai. Oke, anggur kualitas sedang. Qiao Bai tidak terlalu marah dengan penilaian Jian Mulili. Karena itu tidak perlu. Qiao Bai cukup menyadari tingkat keterampilannya sendiri. Biasa saja. Itu saja. Qiao Bai membutuhkan waktu sebulan untuk berhasil membuat satu larutan nutrisi. Untungnya, itu tidak membuang-buang waktu. Semuanya sepadan. Lihat saja seberapa cepat Little Crow, Chatbug, Little White Snake, dan Little Jellyfish bangkit. Itu memberi tahu Anda seberapa mahir mereka menggunakan keterampilan mereka. Kalau begitu, aku akan membaginya. Dan semua orang boleh mencicipinya. Qiao Bai mengalihkan pandangannya dari Jian Mulili ke hewan peliharaannya. Kicauan. Tidak ada keberatan. Burung kecil itu melipat sayapnya. Dan seluruh tubuh burung itu tampak rileks. Hampa dari segala keinginan duniawi. Bahkan mata merah keemasannya yang besar telah kehilangan semangatnya. Dari dalam keluar, Qiao Bai tahu betul, sungguh melelahkan. Burung itu benar-benar kelelahan. Mengapa rasanya lebih melelahkan daripada berlatih selama sebulan? Burung itu benar-benar bingung. Qiao Bai mengerutkan bibirnya dan terkekeh pelan. Tidak berani membiarkan Xiao Wu mendengar. Batuk-batuk, saya benar-benar lelah. Bukan hanya dia yang menguras energi mentalnya. Orang-orang kecil lain yang bekerja bersamanya berada dalam situasi yang sama. Mereka sendiri mungkin tidak menyadarinya. Bagaimanapun, berbeda dengan Qiao Bai, hewan peliharaan tidak terlalu memperhatikan penggunaan energi mental mereka. Kekuatan, keahlian, inilah yang paling dihargai hewan peliharaan. Melatih kekuatan mental, apakah ini perlu dibandingkan dengan hewan peliharaan lainnya? Xiao Wu sedikit lebih berpengalaman. Terutama karena Qiao Bai telah menekan kepala Xiao Wu ke bawah dan bermeditasi bersamanya sebelumnya. Satu orang, semuanya. Mari kita minum dulu. Lalu istirahatlah yang cukup hari ini. Saat Qiao Bai berbicara, dia dengan cepat dan terampil membagi larutan nutrisi dari wadah ke dalam wadah berbeda. Itu ditaruh di depan anak-anak kecil. Xiao Wu menatap, Chatbug menatap, ular putih kecil, tatap. Anak-anak kecil semuanya berpikir, benda ini terlihat cukup enak, tetapi bisakah kita benar-benar meminumnya? Saya memiliki beberapa keraguan, hanya ubur-ubur kecil, mengira, apa yang perlu diragukan? Sama sekali tidak perlu diragukan. Perasaan yang mendalam. Ayo bangkit. Mereka meminumnya tanpa ragu, menghabiskannya sekaligus. Lalu tubuh ubur-ubur kecil itu menegang sejenak. Ketiga hewan peliharaan lainnya menatap ubur-ubur kecil itu dengan saksama, dan segera menyadari tubuhnya yang luar biasa kaku. Apa yang terjadi? Ubur-ubur kecil itu menjulurkan salah satu tentakelnya. Dia mengacungkan jempol besar. Qiao Bai, batuk-batuk, aku juga mau. Kalian semua juga. Qiao Bai melirik ketiga anak kecil itu sebelum membuka mulut dan menyesapnya perlahan. Dengan baik. Qiao Bai kesulitan menggambarkan sensasi larutan nutrisi yang memasuki mulutnya. Dari segi rasa, tidak buruk atau bagus, tidak ada rasa aneh seperti asam, manis, pahit, pedas, atau asin. Tetapi untuk mengatakan rasanya enak, yah, tidak juga. Bahkan memiliki rasa yang sejuk dan min. Setelah meminumnya, sebagian besar dadaku terasa dingin sekali. Kebaikan, sentuh dadamu, bagus.
Jantungku masih berdetak. Melihat Qiao Bai tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun setelah meminumnya. Si kecil menundukkan kepala dan mulai minum juga. Qiao Bai, pengkhianatan. Mereka semua anak pemberontak. Tapi apa yang dapat dilakukan Qiao Bai? Saya sendiri yang membesarkan mereka. Kita sudah membesarkan mereka sebesar ini. Kita tidak bisa membuangnya begitu saja. Hidup terus berlanjut. Itu sudah beres. Kita harus bertahan saja. Qiao Bai melihat sisa larutan nutrisi setelah pembelahan dan kemudian melihat Jianmu Lili dan Angel. Kamu juga mau. Setelah berpikir sejenak, Qiao Bai merasa itu bukan masalah besar. Ini membantu pertumbuhan. Baik itu Jianmu Lili atau Angel, yang paling mereka butuhkan saat ini adalah waktu. Butuh waktu bagi mereka untuk tumbuh. Substitusikan ke dalam rumus. Jawabannya dapat diperoleh dengan sangat cepat. Minum. Anda dapat minum salah satunya. Seluruh ruangan ini penuh dengan anak di bawah umur. Jianmu Lili dan Angel. Jika kita harus mengatakannya seperti itu, kita tidak dapat mengatakan bahwa Qiao Bai salah. Melihat Qiao Bai bersikeras membiarkan mereka minum, Jianmu Lili dan Angel tidak keberatan. Hanya, nak, apakah kamu mabuk? Malaikat hari ini terdengar seperti seorang ibu laki-laki, berbicara dengan nada khawatir. Yah, suara mekanis itu tidak menunjukkan kekhawatiran yang sebenarnya. Pendek kata, dilihat dari cara dia menyapanya, malaikat masa kini memperlakukan dirinya sebagai orang tua Qiao Bai. Mendengar kata malaikat, Qiao Bai terdiam. Apakah kamu bercanda? Apakah benda ini benar-benar bisa membuat Anda mabuk? Saya tidak. Cepat minum juga, kata Qiao Bai. Dan tanpa menunggu jawaban, ia mencoba menuangkan larutan nutrisi ke dalam mulut malaikat itu. Minum, minum semuanya. Qiao Bai hanya punya satu pikiran dalam benaknya. Ini, Lili, yang berdiri di samping. Begitu asyik menonton hingga daun-daun di pohon itu praktis berkeringat. Apakah ada yang salah? Dia mabuk. Anak itu pasti mabuk. Dalam kepanikannya, Jianmu Lili tanpa sadar menggunakan istilah yang sama dengan malaikat untuk menyebut Qiao Bai. Lili Jianmu sama sekali tidak menyadari masalah tersebut. Apakah ada masalah? Tidak. Bukankah Qiao Bai putranya? Meskipun telah dibangun kembali dan semuanya dimulai baru, hubungan kekerabatan di antara mereka tidak dapat dengan mudah diputuskan. Saat merenungkan hal ini, Jianmu Lili tak dapat menahan diri untuk menggoyangkan dahan pohon. Malaikat, yang berdiri di samping. Anda, berhenti. Malaikat itu menatap tajam ke arah Jianmu Lili dengan satu matanya yang besar dan cerah. Makna yang diungkapkan cukup jelas. Itu milikmu. Selesaikan masalah Qiao Bai. Jianmu Lili kembali berkeringat dingin. Batuk-batuk, meskipun. Tetapi, dengan ukurannya yang kecil saat ini, ia benar-benar tidak dapat melakukan apapun. Bukankah itu permintaan yang terlalu banyak? Malaikat menatap. Qiao Bai masih berteriak dari samping. Ayo, ayo, ayo kita minum bersama. Saya akan membuat lebih banyak lagi jika belum cukup. Qiao Bai juga tidak menyadari ada yang salah dengan dirinya. Bab 354 Energi Mabuk. Teman lama, bukankah itu salah? Tidak. Dia merasa dia dalam kondisi yang sangat baik saat ini. Benar-benar fantastis. Rasanya bukan seperti sedang berada di awan 9. Jika tidak, Qiao Bai sendiri akan dapat memahaminya. Itu sesuatu yang tak terlukiskan. Bagaimana saya harus menggambarkannya? Penuh energi dan semangat. Pikiran saya luar biasa jernih. Semua kesulitan tidak ada apa-apanya di hadapan Qiao Bai saat ini. Jenis yang dapat diselesaikan dengan sangat mudah. Bagaimana cara membuat larutan nutrisi? Itu tugas yang mudah. Qiao Bai, yang sebelumnya gagal beberapa kali, kini merasa sangat percaya diri. Lili dan malaikat yang berdiri di dekatnya. Kesunyian, keheningan menyelimuti Cambridge malam ini. Apa yang terjadi di sini? Kedua hewan peliharaan itu hampir menangis. Oke, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Karena Qiao Bai adalah penjinak binatang mereka. Mereka hanya bisa memanjakan Qiao Bai. Mengapa? Itu sudah beres. Kemudian, ketika Qiao Bai bangun keesokan harinya, dia duduk bersila di tempat tidur. Ekspresinya luar biasa serius. Little Crow, Chatbug,
dan Little White Snake membentuk lingkaran di sekitar Qiao Bai. Jianmu Lili dan Angel juga mengambang di luar. Tentakel panjang ubur-ubur kecil itu menyelimuti sebagian besar ruangan. Qiao Bai meletakkan dagunya di atas tangannya. Ekspresinya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Petik 2 titik. Jadi apa sebenarnya yang terjadi kemarin? Apakah aku benar-benar mabuk? Bahkan Qiao Bai sendiri merasa sulit mempercayai saat dia berbicara. Tidak, di mana larutan nutrisi yang dijanjikan? Bagaimana seseorang bisa mabuk karena hal ini? Apakah ada yang tidak beres? Tidak, itu tidak benar. Memikirkan hal ini, Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Dia mungkin tidak mabuk, karena Qiao Bai mengingat semua yang terjadi setelah kemarin dengan sangat jelas, tanpa ada tanda-tanda lupa. Jika dia mabuk, Qiao Bai tidak asing dengan alkohol. Dia bukan tipe orang yang langsung pingsan setelah minum, tetapi daya ingatnya jelas tidak begitu bagus. Jadi pasti ada alasan lain di balik ini. Tatapan Qiao Bai tertuju pada Jianmu Lili. Jianmu Lili, yang menjadi sasaran lagi. Aku tidak bersalah, sungguh tidak adil. Tapi apa yang bisa dilakukan Jianmu Lili? Saya bahkan tidak tahu harus mulai menjelaskan dari mana. Belum lagi, kalau bicara secara logika, seharusnya memang dialah yang paling tahu situasinya. Jianmu Lili mengendus hidungnya yang tidak ada. Lili Jianmu merenung. Lili Jianmu sedang berpikir, mungkin itu karena kamu mabuk energi. Setelah ragu-ragu cukup lama, Jianmu Lili akhirnya mengatakan sesuatu dengan penuh ketidakpastian. Qiao Bai, tanda tanya berjejer di atas kepalanya. Ini hanya masalah tidak mewujudkannya secara langsung. Apa yang dimaksud dengan energi mabuk? Qiao Bai bahkan belum berbicara. Jianmu Lili tampaknya telah meyakinkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia menggoyangkan dahan kecil itu dan berkata dengan nada itu. Kanan, seharusnya begitu. Nak, kamu sangat energik. Qiao Bai, saya sungguh ingin mengeluh. Saya tidak tahu harus mulai dari mana saat ini. Anak-anak dan sejenisnya, ceritakan lebih detail. Qiao Bai memutuskan untuk mengabaikan sapaan itu. Jika dia tidak mendengarmu, anggap saja dia tidak ada. Jianmu Lili tidak merasakan ketidaksukaan Qiao Bai terhadap julukan itu. Nadanya mengandung sedikit rasa bahagia karena akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Saya mencoba memikirkan cara untuk menjelaskan ini dengan cara yang dapat Anda pahami. Sebagai keturunan langsungku, kamu seharusnya lahir di duniaku, tempat yang penuh dengan semua energi yang kamu butuhkan untuk pertumbuhanmu. Sejak Anda lahir, tubuh Anda akan secara otomatis menyerap energi itu. Namun karena suatu alasan, aku tidak menyadari keberadaanmu. Demikian pula, Anda tidak terpapar energi ini saat lahir. Dan tubuh Anda secara bertahap menjadi lebih seperti manusia. Sementara Anda tidak dapat menyerap energi eksternal melalui udara dan mengubahnya ke dalam tubuh Anda. Seolah-olah Anda telah hidup dalam ruang hampa selama 10 atau 20 tahun terakhir. Mendengar ini, Qiao Bai mengerutkan kening. Saya pikir saya mengerti. Sepertinya pemahaman saya hanya samar-samar. Masih ada yang kurang. Lili Jianmu melanjutkan. Sampai Anda minum suplemen nutrisi kemarin. Kehilangan kemampuan untuk menyerap energi dari sumber eksternal tidak berarti Anda tidak perlu lagi mengisi ulang energi Anda. Karena selalu hidup dalam ruang hampa, Anda tiba-tiba bersentuhan dengan energi yang dibutuhkan tubuh Anda. Sangat dibutuhkan. Dan tak tergantikan. Lalu langsung terjerumus ke dalam kondisi penyerapan yang sangat dahsyat. Akan tetapi, tubuh Anda belum sepenuhnya beradaptasi. Yang menimbulkan rasa mabuk energi yang salah. Kenyataannya, itu hanyalah proses adaptasi yang terjadi saat tubuh pertama kali terpapar energi yang diperlukan dan berlimpah. Qiao Bai mengangguk. Saya mengerti. Kali ini saya akhirnya mengerti. Ini benar-benar. Sekalipun dia mengerti apa yang dikatakan, Qiao Bai masih merasakan sedikit sakit kepala yang tidak dapat dijelaskan setelah memikirkannya baik-baik. Dia selalu berpikir begitu sebelumnya. Mungkin Jianmu Lili telah melakukan kesalahan. Namun sekarang tampaknya, dia menerima ingatan warisan Jianmu Lili dan tubuhnya, mabuk oleh energi. Sejujurnya, dia sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Jianmu Lili. Bahkan tanpa ada orang lain yang mengatakannya,
Qiao Bai adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Tampaknya ada lebih dari sekadar hubungan, dan hubungannya tampaknya sangat dekat. Qiao Bai menggosok dahinya, merasakan sedikit sakit kepala. Kebaikan, saya tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali setelah malam mabuk itu. Malah, saya merasa tidur lebih nyenyak dan merasa lebih segar. Untungnya, Qiao Bai bukan orang yang suka memikirkan hal-hal sepele. Itu terutama karena hal itu tidak perlu. Apakah penting apakah mereka murni manusia atau memiliki hubungan darah dengan makhluk gaib? Tidak, setidaknya baginya saat ini. Itu tidak penting sama sekali. Bangun, Qiao Bai menjadi bersemangat dan tampak sangat energik. Persiapan larutan nutrisinya sukses besar. Tapi, minuman ini, Qiao Bai mengelus dagunya. Dilihat dari ingatannya, minuman ini tidak cocok untuk diminum setiap hari. Namun tidak jauh lebih buruk. 3 hari sekali. Tampaknya dia benar-benar perlu meningkatkan kemampuannya. Kalau begitu, ini latihanmu. Qiao Bai tersenyum dan mengalihkan pandangannya kembali ke binatang peliharaan. Wu kecil berdiri tegak dan bangga. Serangga mirip kucing, ular putih, dan ubur-ubur, entah kenapa. Secara naluriah aku merasakan hawa dingin di tulang punggungku. Sepertinya kita sedang diawasi oleh sesuatu. Menakutkan. Itu sungguh menakutkan. Qiao Bai tersenyum. Tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa mereka menjadi sasaran? Inilah ungkapan cinta tertingginya kepada binatang peliharaannya sebagai penjinak binatang. Dikatakan bahwa itu adalah masa pengasingan. Namun Qiao Bai tidak benar-benar menutup diri dari hal lain dan hanya fokus melatih hewan peliharaannya. Sebelumnya, Qiao Bai mengabdikan dirinya sepenuhnya pada pekerjaannya karena ia tidak familiar dengan penyiapan larutan nutrisi. Namun keadaannya sekarang berbeda. Di waktu luangnya, Qiao Bai memiliki lebih banyak waktu luang. Menggulir ponselku, mengerjakan beberapa pekerjaan sambilan. Mari kita lihat apa yang terjadi di luar. Kemudian Qiao Bai menemukan bahwa dia telah menerima pesan dari Li Gan. Qiao Bai menyentuh hidungnya. Aduh. Aku hampir lupa membalas surat saudaraku yang baik. Itu bukan sepenuhnya salahnya. Ada alasan untuk itu. Bukan. Sambil berpikir, Qiao Bai tidak membuang waktu dan segera membuka pesan yang dikirim Li Gan. Segera setelah itu, Qiao Bai mengerutkan kening tanpa sadar. Kebaikan. Saya memikirkannya. Qiao Bai melirik jam. Hari itu Sabtu. Bukan jam kuliah. Jadi seharusnya tidak masalah. Lakukan saja panggilan video. 3 detik. Li Gan segera menyambung panggilannya ke Qiao Bai. Seakan-akan ia selalu terpaku pada teleponnya. Kau sudah kembali menjadi dirimu yang dulu. Tanya Qiao Bai secara naluriah ketika melihat Li Gan. Li Gan, yang baru saja membuka mulutnya tetapi belum sempat berbicara, terdiam. Li Gan terkekeh. Ya, kulitku kembali cerah. Akhirnya kamu punya waktu hari ini. Kata Li Gan bersemangat. Sambil memberi isyarat dengan liar. Tahukah kamu, aku tidak berani meneleponmu sebelumnya. Takut mengganggumu. Aku tidak menyangka kau akan meneleponku. Melihat sikap Li Gan terhadapnya hampir tidak berubah, Qiao Bai tidak bisa menahan tawa. Tujuan tahap sebelumnya telah tercapai. Jadi mari kita istirahat dulu. Saya kebetulan melihat pesan yang Anda kirim kepada saya. Dan saya pikir pesan itu tidak akan jelas jika diucapkan. Jadi saya langsung menelepon Anda. Sekarang setelah topik itu muncul, Qiao Bai tampaknya sedang mengalami sedikit sakit kepala. Tidak, apa yang membuat Anda memutuskan untuk berpartisipasi dalam Piala Mini Cup? Gelas kecil penuh, Piala Liga Nasional untuk penjinak binatang muda. Kompetisi ini setara dengan kompetisi penjinak binatang nasional sampai batas tertentu, kecuali batas usia pesertanya adalah 30 tahun. Tidak seperti kompetisi penjinak binatang nasional, yang merupakan turnamen terbuka untuk semua penjinak binatang. Turnamen ini disebut Piala Mini Serba Bisa. Namun secara umum, Beastmaster yang telah membuat kontrak dengan 6 binatang peliharaan akan dengan tegas berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Jangan tanya, jawabannya adalah saya tidak tahan dengan rasa malu karena berpartisipasi dalam Mini Cup. Hei, Li Gan sama sekali tidak merasa ada yang salah dengan keputusannya. Apakah ada masalah? Sama sekali tidak. Bukankah ini pilihan dan keputusan yang tepat?
Kamu bisa berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Jadi tidak masalah bagiku untuk berpartisipasi dalam kompetisi skala kecil, kan? Kata Li Gan sambil mengangkat bahu. Meskipun dibandingkan dengan kompetisi nasional, piala kecil memang jauh kurang bergengsi. Tetapi sebaiknya diadakan setiap 6 tahun sekali. Kita akhirnya bertemu satu sama lain. Kita tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, bukan? Meski hanya perjalanan singkat untuk membeli kecap, berpartisipasi kali ini akan memberiku pengalaman untuk lain waktu. Li Gan berhenti sejenak saat berbicara. Tentu, akan lebih baik lagi jika saya bisa berpartisipasi langsung dalam kompetisi nasional lain kali. Memiliki pengalaman ini sungguh berharga. Pengalaman sangatlah penting. Mendengar ini, Qiao Bai agak terdiam. Meskipun, setelah mendengarkan penjelasan Li Gan, dari semua aspek, itu memang keputusan yang cukup bagus. Dibandingkan dengan kompetisi nasional yang diadakan setiap 4 tahun, Little All Cup, yang diadakan hanya sekali setiap 6 tahun, merupakan penantian yang cukup panjang. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita harus menunggu 6 tahun lagi untuk kesempatan berikutnya. Tetapi siapa yang mau menunggu selama ini jika mereka memenuhi semua persyaratan dan standar? Bagaimanapun, Qiao Bai tidak mau menunggu. Li Gan tentu saja tidak ingin menunggu. Lalu bagaimana dengan hewan peliharaan yang telah kau kontrak sekarang? Inilah yang paling dikhawatirkan Qiao Bai. Sepertinya Li Gan hanya punya 2 binatang peliharaan. 2, memang agak sedikit. Tapi mini cup baru akan digelar akhir tahun depan. Lebih lambat dari kompetisi nasional. Jika aku bisa sedikit lebih cepat, mungkin aku bisa mengumpulkan 3 binatang peliharaan saat itu. Li Gan menghitungnya dengan cermat menggunakan jarinya. Percayalah padanya, dia benar-benar memikirkannya. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan begitu saja. Qiao Bai, oke. Qiao Bai memperhatikan Li Gan dari atas ke bawah. Dan dia mempercayainya sampai batas tertentu. Hehehe, kata Li Gan sambil tersenyum malu pada Qiao Bai. Qiao Bai merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Kebaikan, saya punya firasat tentang hal itu. Benar saja. Detik berikutnya Qiao Bai mendengar Li Gan berkata, apakah kamu punya waktu luang akhir-akhir ini? Saudaraku, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Qiao Bai, bagaimana? Qiao Bai tidak menolak langsung dan tidak pula menyetujui langsung. Li Gan tidak melihat ada yang salah dengan hal ini. Qiao Bai kekurangan waktu. Itu normal. Dia segera menjelaskan. Begini, slot kontrak ketigaku akan segera dibuka. Dan aku hanya ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa memburu makhluk luar biasa yang cocok. Keluarga Li Gan kaya adalah satu hal. Saya menghabiskan banyak uang saat membeli kadal naga. Agak sulit untuk menghabiskan sejumlah besar uang dalam waktu yang singkat. Namun, Li Gan sungguh tidak menganggap apapun terlalu lemah di antara makhluk gaib. Li Gan sedang memikirkan hal ini. Idealnya, Anda seharusnya bisa mendapatkan yang kuat secara gratis. Maka satu-satunya pilihan adalah berburu di tanah terlarang. Telur makhluk luar biasa adalah yang terbaik. Jika itu tidak berhasil, makhluk gaib liar bisa digunakan. Tetapi menjinakkan mereka akan memerlukan usaha yang jauh lebih besar. Qiao Bai mengelus dagunya. Aku tidak terlalu tertarik. Qiao Bai mengangguk sambil berbicara. Batuk, kita semua bersaudara. Tidak ada yang tidak bisa kita katakan secara langsung. Qiao Bai memang sudah lama kehilangan minat untuk pergi ke tempat terlarang itu. Tepat saat itu, telepon Qiao Bai berdering. Qiao Bai tertegun sejenak. Kebaikan, ada informasi baru. Tunggu sebentar. Qiao Bai memberi isyarat pada Li Gan untuk berhenti sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini, Profesor Ge, Profesor Ge, Profesor Ge Zhongyan. Qiao Bai masih memiliki kesan yang kuat terhadapnya. Alasan utamanya adalah Qiao Bai sangat terkesan dengan bunga berisik dan bunga mimpi buruk. Qiao Bai berpikir sejenak. Sudah hampir setahun sejak terakhir kali dia bertemu Profesor Ge, bukan? Profesor Ge, Profesor Qiao Bai. Hua-hua kembali. Profesor Ge, saya ingin meminta Anda datang dan melihatnya. Tetapi saya tidak tahu. Antar muka Profesor Ge terus menampilkan. Pengetikan sedang berlangsung. Jelas sekali.
Profesor G sedikit tidak yakin bagaimana melanjutkan apa yang terjadi selanjutnya. Bagaimanapun, biasanya, tidak akan ada periode purna jual yang begitu lama, bukan? Qiao Bai, aku bebas. Apakah ini area terlarang di kota Wanyuan? Jari Qiao Bai mengetik beberapa kali di layar, dan sebuah pesan terkirim. Profesor G di ujung lain. Profesor G, ya, itu kota Wanyuan. Setelah berpikir sejenak, Qiao Bai mengirim pesan lain. Qiao Bai, bisakah aku membawa orang lain bersamaku? Profesor G, tentu saja. Tidak masalah.